kata John Herdman. Ini sesuatu yang mungkin saja bagi John Herdman kenangan buat dia pertama kali. Ini momentum yang baik dan dia ingin membawa Indonesia ini terbang tinggi FIFA Asian Cup di saat akan menghadapi FIFA Asian Cup. Itu sudah ada, teman-teman. Naturalisasi. Misalnya Luke Vickery akan datang bersama juga dengan Michel Becker. Nanti konon kabarnya Dean Summerhand, Pascal Struijk bisa saja mungkin akan masuk. Ya. Pemirsa, bagaimana jika semua nama yang selama ini hanya menjadi rumor akhirnya benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia? Bagaimana jika Luke Valkyrie dan Michel Becker yang sudah lebih dulu datang disusul oleh Pascal Struijk, Kenny Taylor, Reno Muns, hingga Dean Zimmergen? Apakah ini akan menjadi momen ketika Garuda berubah dari sekadar penantang menjadi penguasa baru Asia Tenggara? Dan benarkah John Herdman sedang menyiapkan revolusi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Dalam cerita ini, dua kemenangan yang diraih timnas Indonesia bukan hanya menghadirkan kegembiraan bagi supporter, tetapi juga membuka harapan akan sesuatu yang jauh lebih besar. Garuda yang selama ini terus berkembang kini disebut sedang memasuki fase baru. Setelah Luke Valkyrie dan Michel Becker resmi bergabung, perhatian publik langsung tertuju pada nama-nama besar lain yang terus dikaitkan dengan proyek timnas Indonesia. Pascal Struijk, Kenny Taylor, Reno Muns, hingga Dean Zimmergen menjadi nama yang paling sering diperbincangkan karena diyakini mampu menambah kualitas skuad secara signifikan. Jika seluruh nama tersebut benar-benar bergabung dalam cerita ini, maka Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Persaingan di setiap posisi akan semakin ketat, kualitas latihan meningkat, dan pilihan taktik yang dimiliki John Herdman menjadi jauh lebih beragam. Situasi seperti inilah yang selama bertahun-tahun menjadi kekuatan utama tim-tim besar Asia. Kini, untuk pertama kalinya, Indonesia mulai memiliki peluang untuk membangun fondasi yang serupa. Yang membuat rival-rival Garuda mulai waspada adalah fakta bahwa perkembangan ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Dalam cerita ini, media-media Asia mulai memberikan sorotan khusus kepada Indonesia. Mereka melihat sebuah tim yang tidak hanya berkembang di atas lapangan, tetapi juga terus memperkuat diri dari waktu ke waktu. Setiap bulan selalu muncul kabar baru, setiap pertandingan menunjukkan perkembangan baru, dan setiap langkah yang diambil Herdman semakin memperkuat keyakinan bahwa Garuda sedang menuju sesuatu yang besar. Dalam cerita ini, John Herdman disebut tidak ingin hanya memenangkan satu turnamen. Ia ingin membangun warisan. Ia ingin menciptakan tim yang mampu bersaing secara konsisten di Asia Tenggara dan perlahan menantang kekuatan-kekuatan besar Asia. Karena itulah setiap keputusan yang diambil saat ini selalu mengarah pada target jangka panjang, bukan sekadar hasil sesaat. Dan jika Luke Valkyrie, Michel Becker, Pascal Struijk, Kenny Taylor, Reno Muns, serta Dean Zimmergen benar-benar menjadi bagian dari proyek tersebut, maka Asian Cup bisa menjadi awal dari perubahan besar yang selama ini dinantikan jutaan supporter Indonesia. Bukan lagi sekadar mimpi untuk bersaing, tetapi ambisi nyata untuk menjadi yang terbaik. Karena dalam cerita ini, jika semua nama itu resmi bergabung, maka Garuda tidak hanya akan memiliki skuad yang kuat. Garuda bisa memiliki skuad yang mampu mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara. Dan saat itulah dunia akan melihat bahwa revolusi yang dimulai John Herdman bukan sekadar proyek biasa, melainkan awal dari lahirnya kekuatan baru yang siap menantang siapapun di kawasan ini. Dalam cerita ini, semakin banyak nama yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, semakin besar pula keyakinan supporter bahwa Garuda sedang berada di jalur yang tepat menuju era baru. Namun John Herdman disebut memahami bahwa nama besar saja tidak akan cukup untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Karena itu, fokus utamanya tetap membangun tim yang solid, memiliki identitas permainan yang jelas, serta mentalitas pemenang di setiap pertandingan. Yang menarik, dalam cerita ini para rival mulai menyadari bahwa Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan satu atau dua pemain bintang. Garuda mulai memiliki kedalaman skuad yang membuat persaingan di setiap posisi semakin ketat. Siapapun yang ingin menjadi starter harus membuktikan kualitasnya setiap hari dalam latihan. Dan kondisi seperti itulah yang selama ini dimiliki oleh negara-negara yang mampu mendominasi kawasan. Di balik layar, Herdman disebut terus menyusun puzzle besar yang belum selesai. Luke Valkyrie dan Michel Becker mungkin sudah resmi bergabung, tetapi proyek Garuda masih terus bergerak. Nama Pascal Struijk, Kenny Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen dalam cerita ini diyakini bisa menjadi tambahan yang membuat kualitas tim meningkat secara signifikan. Kehadiran mereka bukan hanya menambah pilihan pemain, tetapi juga meningkatkan standar kompetisi di dalam skuad. Karena itulah media Asia mulai memperhatikan setiap langkah Indonesia. Mereka melihat negara yang beberapa tahun lalu masih berjuang mengejar ketertinggalan, kini perlahan berubah menjadi tim yang mulai diperhitungkan. Bahkan dalam cerita ini, beberapa pengamat menyebut bahwa jika proses pembangunan ini terus berjalan, Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat terkuat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun mendatang. Yang membuat supporter semakin bersemangat adalah fakta bahwa usia sebagian besar pemain inti masih berada dalam fase produktif. Artinya, skuad ini masih memiliki ruang untuk berkembang.
Ditambah kedatangan pemain-pemain baru, kekuatan Garuda berpotensi meningkat dari tahun ke tahun. Kini semua mata tertuju pada ASEAN Cup. Dalam cerita ini, turnamen tersebut bukan hanya soal mengejar trofi, tetapi juga kesempatan pertama untuk melihat hasil nyata dari revolusi yang dibangun Hertman. Jika Garuda mampu tampil konsisten dan menunjukkan perkembangan yang selama ini dijanjikan, maka kepercayaan diri tim akan semakin meningkat menuju target yang lebih besar di masa depan. Dan jika seluruh nama yang selama ini dirumorkan akhirnya benar-benar bergabung, maka Indonesia mungkin tidak hanya memiliki skuad terkuat dalam sejarahnya. Indonesia bisa memiliki generasi emas yang mampu mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara. Saat itulah revolusi Garuda tidak lagi menjadi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang disaksikan langsung oleh jutaan supporter di seluruh negeri. Dalam cerita ini, keberhasilan timnas Indonesia meraih hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir mulai memberikan dampak yang lebih luas. Salah satunya adalah kenaikan posisi Indonesia di peringkat dunia. Ketika Garuda terus menunjukkan perkembangan yang konsisten, kepercayaan diri para pemain pun semakin meningkat. Dalam cerita ini, Indonesia bahkan disebut berhasil menembus peringkat 118 dunia, sebuah pencapaian yang membuat optimisme supporter semakin besar terhadap masa depan tim nasional. Kenaikan ranking tersebut dianggap bukan sekadar angka. Bagi banyak pihak, itu adalah bukti bahwa perubahan yang dilakukan mulai menghasilkan dampak nyata. Setiap kemenangan memberikan poin berharga, setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Dan yang paling penting, ranking tersebut menunjukkan bahwa Garuda mulai bergerak ke arah yang lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun John Hertman dalam cerita ini disebut tidak ingin timnya terlalu fokus pada angka ranking semata. Baginya, ranking hanyalah konsekuensi dari kerja keras kenaikan ke posisi 118 dunia. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia terus berkembang apalagi jika dikombinasikan dengan kemungkinan bergabungnya pemain-pemain baru yang selama ini dirumorkan. Dalam cerita ini, publik mulai membayangkan bagaimana posisi Indonesia bisa terus merangkak naik apabila Garuda mampu tampil baik di ASEAN Cup dan berbagai ajang internasional lainnya. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa revolusi Garuda masih belum selesai. Luke Valkyrie dan Michelle Becker sudah menjadi bagian dari tim. Sementara nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen masih terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Dalam cerita ini, banyak pengamat mulai percaya bahwa peringkat 118 dunia mungkin hanya sebuah awal. Jika Indonesia mampu menjaga konsistensi, menambah kualitas skuad, dan meraih hasil positif secara berkelanjutan, maka Garuda berpeluang terus mendekati jajaran tim-tim terbaik Asia. Karena bagi John Hertman, target sebenarnya bukan sekadar naik beberapa peringkat. Targetnya adalah membangun timnas Indonesia yang dihormati lawan, disegani di Asia Tenggara, dan mampu bersaing di level Asia. Dan jika revolusi ini terus berjalan sesuai rencana, maka ranking 118 dunia bisa dikenang sebagai salah satu titik awal kebangkitan besar Garuda menuju level yang lebih tinggi. Dalam cerita ini, kenaikan ranking dunia menjadi posisi 118 bukan hanya membuat supporter Indonesia bangga, tetapi juga mengirimkan pesan kepada seluruh Asia bahwa Garuda sedang bergerak ke arah yang berbeda. Jika beberapa tahun lalu Indonesia masih berusaha mengejar ketertinggalan, kini perlahan-lahan Indonesia mulai memperkecil jarak dengan negara-negara yang selama ini berada di atasnya. Dan yang paling menarik, perkembangan tersebut terjadi saat revolusi Garuda masih berlangsung dan belum mencapai bentuk akhirnya. John Hertman dalam cerita ini disebut melihat ranking dunia sebagai indikator bahwa kerja keras tim mulai membuahkan hasil. Namun ia juga memahami bahwa tantangan terbesar justru dimulai setelah Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih besar. Kini setiap lawan akan datang dengan persiapan yang lebih matang ketika menghadapi Garuda. Tidak ada lagi yang menganggap Indonesia sebagai lawan yang mudah. Di sisi lain, para supporter mulai menghitung kemungkinan besar yang bisa terjadi apabila Indonesia terus meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. ASEAN Cup menjadi target terdekat. Jika Garuda mampu tampil impresif dan melangkah jauh dalam turnamen tersebut, maka posisi Indonesia di ranking dunia dalam cerita ini berpotensi kembali mengalami peningkatan. Yang membuat optimisme semakin tinggi adalah fakta bahwa proyek pembangunan skuad belum berhenti. Luke Valkyrie dan Michelle Becker sudah memperkuat tim. Sementara nama Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen terus dikaitkan dengan masa depan Garuda. Jika seluruh kepingan tersebut berhasil disatukan, maka kualitas timnas Indonesia diyakini akan meningkat secara signifikan. Media Asia dalam cerita ini mulai bertanya-tanya satu hal. Sampai di mana Indonesia bisa melangkah? Karena setiap beberapa bulan selalu ada perkembangan baru yang membuat Garuda semakin menarik untuk diperhatikan. Mulai dari hasil pertandingan, peningkatan ranking, hingga rumor kedatangan pemain-pemain baru. Dan jika Hertman berhasil mewujudkan seluruh rencananya, maka ranking 118 dunia mungkin hanya akan menjadi satu pemberhentian dalam perjalanan yang jauh lebih panjang. Sebab target yang sebenarnya bukan sekadar naik beberapa peringkat, melainkan membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang disegani di Asia. Ketika itu terjadi, dunia sepak bola akan melihat bahwa revolusi Garuda bukan hanya tentang kemenangan demi kemenangan, tetapi tentang membangun fondasi untuk masa depan yang lebih besar. Karena dalam cerita ini, Garuda baru saja lepas landas.
Dan jika semua rencana berjalan sesuai harapan, perjalanan menuju puncak sepak bola Asia mungkin baru saja dimulai. Dalam cerita ini, setelah ranking timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan dan performa Garuda semakin menjanjikan, PSSI disebut tidak ingin menyia-nyiakan momentum yang sedang terjadi. Federasi dalam cerita ini dikabarkan bergerak cepat untuk mempersiapkan proses naturalisasi beberapa pemain yang dianggap mampu meningkatkan kualitas skuad secara signifikan. Targetnya bukan hanya untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup, tetapi juga sebagai bagian dari proyek besar menuju Piala Asia AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. John Hertman dalam cerita ini diyakini telah menyampaikan kepada PSSI bahwa Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang lebih kuat jika ingin bersaing secara konsisten di level Asia. Karena itu, nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang Garuda. Mereka dianggap mampu menambah kualitas di berbagai lini dan memberikan lebih banyak pilihan bagi tim pelatih. Yang membuat para supporter semakin optimistis adalah fakta bahwa Luke Valkyrie dan Michel Becker sudah lebih dulu menjadi bagian dari proyek tersebut. Dalam cerita ini, keduanya diproyeksikan tampil pada FIFA ASEAN Cup dan menjadi bagian penting dari generasi baru timnas Indonesia. Jika nantinya pemain-pemain lain menyusul, maka Garuda akan memiliki kombinasi menarik antara pemain yang sudah berpengalaman bersama tim dan wajah-wajah baru yang membawa kualitas tambahan. Media Asia dalam cerita ini mulai memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan tersebut. Mereka melihat Indonesia tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi sedang membangun fondasi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. ASEAN Cup menjadi target awal, tetapi tujuan sesungguhnya disebut berada di level yang lebih tinggi, yaitu membawa Indonesia mampu bersaing di AFC 2027 dan terus melaju dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, Hertman percaya bahwa membangun tim besar membutuhkan waktu, kesabaran, dan perencanaan yang matang. Karena itu setiap pemain yang dipersiapkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Bukan sekadar nama besar, tetapi pemain yang mampu memberikan dampak nyata di atas lapangan dan menyatu dengan filosofi permainan yang sedang dibangun. Dan jika seluruh proses itu berjalan sesuai harapan, maka beberapa tahun ke depan bisa menjadi periode paling penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, Garuda tidak hanya membidik kejayaan di Asia Tenggara, tetapi mulai menatap panggung Asia dengan ambisi yang jauh lebih besar. FIFA ASEAN Cup mungkin menjadi awal perjalanan, namun AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 bisa menjadi tujuan besar yang ingin dicapai oleh revolusi Garuda era John Hertman. Dalam cerita ini, semakin dekat agenda besar yang akan dihadapi timnas Indonesia, semakin intens pula persiapan yang dilakukan di balik layar. PSSI dan John Hertman disebut memahami bahwa kesempatan seperti ini tidak datang setiap saat. Karena itulah seluruh program pembangunan tim dipercepat agar Garuda memiliki kekuatan terbaik saat memasuki FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Yang menarik, dalam cerita ini Hertman tidak hanya fokus pada penambahan pemain baru, tetapi juga meningkatkan kualitas pemain yang sudah ada. Ia ingin menciptakan persaingan sehat di setiap posisi sehingga tidak ada pemain yang merasa aman tanpa menunjukkan performa terbaik. Dengan cara itu, kualitas skuad secara keseluruhan akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Di sisi lain, para supporter mulai membayangkan bagaimana kekuatan timnas Indonesia jika seluruh rencana tersebut berhasil diwujudkan. Luke Valkyrie dan Michel Becker sudah berada di dalam skuad. Sementara Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen dalam cerita ini terus dikaitkan dengan proyek besar Garuda. Jika seluruh nama tersebut benar-benar bergabung, Indonesia akan memiliki kedalaman tim yang jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Bahkan dalam cerita ini, sejumlah media Asia mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang perkembangannya paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka melihat bagaimana ranking dunia mulai meningkat, kualitas permainan semakin baik, dan proyek pembangunan tim berjalan dengan arah yang jelas. Namun Hertman disebut masih belum puas. Baginya, target sebenarnya belum tercapai. ASEAN Cup hanyalah langkah pertama. AFC 2027 menjadi tantangan berikutnya. Dan di atas semua itu, ada impian yang lebih besar lagi, yaitu membawa Indonesia tampil kompetitif dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2030. Karena itulah dalam cerita ini setiap keputusan yang diambil saat ini dianggap sangat penting. Setiap pemain yang datang, setiap pertandingan yang dimainkan, dan setiap strategi yang disiapkan merupakan bagian dari rencana jangka panjang yang lebih besar. Hertman diyakini ingin meninggalkan warisan yang membuat timnas Indonesia mampu bersaing bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi untuk bertahun-tahun ke depan. Kini seluruh Indonesia menunggu langkah berikutnya. Menunggu pengumuman pemain-pemain yang dipersiapkan. Menunggu kejutan-kejutan yang masih disimpan rapat. Dan menunggu apakah revolusi Garuda yang dimulai dari 2 kemenangan itu benar-benar akan membawa Indonesia menuju era paling kuat dalam sejarah sepak bola nasional. Karena jika semua rencana ini berhasil, maka ASEAN Cup, AFC 2027, dan perjalanan menuju Piala Dunia 2030 bisa menjadi saksi lahirnya Garuda yang benar-benar baru. Dalam cerita ini, revolusi Garuda yang dibangun John Hertman mulai memasuki fase yang semakin menarik. Setelah ranking dunia meningkat, performa tim membaik, dan beberapa pemain baru bergabung, kini perhatian publik tertuju pada bagaimana Indonesia akan memanfaatkan momentum tersebut untuk menghadapi tantangan yang lebih besar.
Hertman disebut memahami bahwa kesempatan emas seperti ini tidak boleh disia-siakan. Karena itu, setiap langkah yang diambil saat ini diarahkan untuk membangun tim yang mampu bersaing dalam jangka panjang. Yang membuat optimisme semakin tinggi adalah fakta bahwa fondasi tim mulai terlihat semakin kuat. Para pemain yang menjadi tulang punggung Garuda dalam cerita ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Sementara di saat yang sama, proses penambahan kekuatan baru masih terus berjalan. Kombinasi antara pemain yang sudah berpengalaman dan pemain-pemain baru yang memiliki kualitas tinggi diyakini dapat menciptakan skuad yang lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Dalam cerita ini, banyak pengamat mulai percaya bahwa Indonesia sedang membangun generasi yang berbeda. Generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga mentalitas untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Itulah sebabnya setiap pertandingan kini menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk membangun karakter dan pengalaman yang akan dibutuhkan dalam turnamen-turnamen besar mendatang. Sementara itu, media Asia disebut terus memantau perkembangan Garuda. Mereka melihat Indonesia yang terus bergerak maju dengan visi yang jelas. Dari peningkatan ranking dunia, hasil pertandingan yang semakin positif, hingga kemungkinan bertambahnya pemain-pemain berkualitas, semua itu membuat Indonesia menjadi salah satu tim yang paling banyak dibicarakan di kawasan. Dalam cerita ini, Hertman disebut memiliki keyakinan bahwa perjalanan Garuda masih sangat panjang. ASEAN Cup akan menjadi ujian pertama. AFC 2027 menjadi target berikutnya. Dan di atas semua itu, ada mimpi yang jauh lebih besar, yaitu membawa Indonesia terus berkembang hingga mampu bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itulah setiap proses yang sedang berlangsung dianggap sebagai investasi untuk masa depan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada keberhasilan instan. Semua dibangun melalui perencanaan yang matang, kerja keras, dan keberanian untuk terus berkembang. Dan jika seluruh kepingan yang sedang disusun akhirnya menyatu, maka Indonesia mungkin akan memasuki era yang selama ini hanya menjadi harapan jutaan supporter. Era ketika Garuda tidak lagi sekadar menjadi peserta di setiap turnamen, tetapi hadir sebagai tim yang benar-benar diperhitungkan. Era ketika nama Indonesia mulai mendapatkan tempat yang lebih besar di peta sepak bola Asia. Dan dalam cerita ini, semua itu disebut baru saja dimulai. Dalam cerita ini, keberhasilan timnas Indonesia meraih 2 kemenangan beruntun dan terus memperbaiki posisi di ranking dunia mulai menjadi perbincangan hangat di seluruh Asia Tenggara. Media-media regional disebut memberikan sorotan khusus terhadap perkembangan Garuda yang dinilai sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka melihat Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi permainan, tetapi juga dari kedalaman skuad, kualitas pemain, dan ambisi besar yang sedang dibangun untuk masa depan. Yang menjadi perhatian utama dalam cerita ini adalah status Indonesia yang berpotensi berada di pot 1 FIFA ASEAN Cup. Jika posisi ranking dan performa Garuda terus meningkat, Indonesia disebut memiliki peluang besar untuk menjadi unggulan dalam undian turnamen. Situasi tersebut tentu akan memberikan keuntungan tersendiri karena berpotensi menghindari beberapa rival kuat di fase awal kompetisi. Media Vietnam dalam cerita ini disebut mulai mempertanyakan seberapa jauh perkembangan Indonesia akan berlanjut. Mereka melihat Garuda terus menambah kekuatan, sementara proyek yang dibangun John Hertman belum sepenuhnya selesai. Di sisi lain, media Thailand dikabarkan mulai membahas potensi persaingan baru di Asia Tenggara apabila Indonesia berhasil mempertahankan tren positifnya dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, media Malaysia dalam cerita ini disebut menyoroti kombinasi antara pemain-pemain yang sudah menjadi bagian skuad utama dengan kemungkinan hadirnya nama-nama baru seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen. Mereka menilai bahwa jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan, Indonesia bisa menjadi salah satu tim dengan kedalaman skuad terbaik di kawasan. Yang membuat rival-rival Garuda semakin waspada adalah fakta bahwa Indonesia belum mencapai puncak proyek yang sedang dibangun. Luke Valkyrie dan Michelle Becker sudah resmi bergabung dalam cerita ini, tetapi berbagai rumor mengenai tambahan pemain lain terus bermunculan. Situasi tersebut membuat banyak pihak kesulitan memprediksi seberapa kuat timnas Indonesia nantinya. Dalam cerita ini, status pos 1 bukan hanya soal keuntungan dalam undian. Status tersebut dianggap sebagai simbol bahwa Indonesia mulai mendapatkan tempat yang lebih tinggi dalam peta sepak bola Asia Tenggara. Sebuah tanda bahwa kerja keras yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir mulai menghasilkan perubahan nyata. Dan jika Garuda mampu mempertahankan performa positif di FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, serta berbagai pertandingan internasional lainnya, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama kawasan. Karena dalam cerita ini, media Asia Tenggara mulai memperhatikan. Rival-rival mulai menghitung kekuatan Garuda. Dan revolusi yang dibangun John Hertman perlahan mulai mengubah cara dunia memandang timnas Indonesia. Dalam cerita ini, semakin banyak media Asia Tenggara yang mulai menempatkan timnas Indonesia sebagai salah satu topik utama pembahasan menjelang FIFA ASEAN Cup.
Jika sebelumnya sorotan lebih banyak tertuju kepada Thailand dan Vietnam, kini Garuda mulai masuk dalam daftar tim yang paling diperhatikan. Bukan hanya karena hasil pertandingan yang positif, tetapi juga karena proyek besar yang sedang dibangun John Hertman terlihat semakin serius dari waktu ke waktu. Beberapa pengamat dalam cerita ini bahkan mulai menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi kuda hitam terbesar di turnamen mendatang. Alasannya sederhana, Garuda tidak hanya datang dengan skuad yang semakin kuat, tetapi juga membawa momentum, kepercayaan diri, dan dukungan besar dari jutaan supporter yang berharap melihat Indonesia kembali bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Yang membuat perhatian semakin besar adalah kabar mengenai proses penambahan kekuatan tim yang disebut belum selesai. Setelah Luke Valkyrie dan Michelle Baker resmi bergabung dalam cerita ini, publik masih menunggu perkembangan nama-nama lain yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Situasi tersebut membuat rival-rival Garuda kesulitan memperkirakan kekuatan sesungguhnya yang akan tampil di FIFA ASEAN Cup. Dalam cerita ini, beberapa media bahkan mulai membuat simulasi dan prediksi mengenai skuad Indonesia jika seluruh pemain yang dirumorkan benar-benar bergabung. Hasilnya membuat banyak pihak terkejut. Mereka melihat Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang mampu bersaing dengan siapapun di kawasan. Sementara itu, John Hertman disebut tetap menjaga fokus tim. Ia memahami bahwa pujian media tidak akan berarti apa-apa jika tidak dibuktikan di lapangan. Karena itu, setiap sesi latihan dan setiap pertandingan persiapan dianggap sebagai bagian penting dari proses membangun tim yang lebih kuat. Kini seluruh mata tertuju pada bulan Juli. Karena dalam cerita ini, FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen biasa. Turnamen itu bisa menjadi panggung ketika dunia mulai melihat hasil nyata dari revolusi Garuda. Jika Indonesia mampu tampil sesuai harapan, mempertahankan performa positif, dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, maka posisi sebagai unggulan pos 1 mungkin hanya awal dari pencapaian yang lebih besar. Karena dalam cerita ini, Garuda tidak lagi hanya ingin ikut meramaikan persaingan. Garuda ingin menjadi penantang serius. Dan jika seluruh proyek Hertman berhasil diwujudkan, maka FIFA ASEAN Cup bisa menjadi titik ketika Asia Tenggara menyadari bahwa Indonesia telah memasuki era baru yang jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya.